kembali di Ibadah Online Sekolah Minggu. Pada sore hari ini kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita nanti juga mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadi kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita hanya untuk nama Tuhan Yesus, oke? Sekarang kita mau mulai ibadah kita mau awali dengan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Atas kebaikan, atas kebaikan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami boleh berkumpul di ruang YouTube ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah online kami. Sertailah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami juga internet yang baik ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur halia. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersenang-senang, kita mau bersukacita buat Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita mau angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Sekali lagi pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam impian. Cintaku semakin mendalam. Tuhan, adik-adik pastinya belum pada capek kan? Masih kurang gitu kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan adik-adik, jadi kita sudah boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, biar nanti firman Tuhan bisa tertanam di dalam hati kita dan berbuah kali lipat. Kita mau angkat pujian, mari Tuhan berfirman-lah. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan benar-benar.
Hai Samuel kecil yang tak dengar. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena sekarang kami boleh tadi kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan firman-Mu bisa tertanam berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Kami akan mulai mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, balik lagi sama Kaulan hari ini. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ketemu lagi. Kita boleh senang-senang tadi, kita udah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita udah semangat bareng-bareng. Sekarang waktunya kita mendengarin firman Tuhan dulu. Oke, yang dengerin firman Tuhan, yang sudah siap bilang haleluya, haleluya. Adik-adik, minggu ini atau hari ini ada hal menarik yang mau kakak sampaikan, yaitu kita akan ngebahas tentang kasih. Kak, kayaknya bosen deh kasih terus. Tunggu dulu, ini kasih bukan sembarang kasih jadi bukan kasih terus, tapi kita hidup berdasarkan kasih. Betul sekali, kasih. Nah, jadi hari ini temanya adalah kasih. Kasih itu cakupannya luas banget. Tapi hari ini kakak mau bawain dalam wacana tentang bersaksi. Jadi kalau ada yang mau tahu, kakak bilang hari ini temanya adalah bersaksi dengan iman. Ayo, apa tadi? Dah? Coba sekarang semua buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya. Yang mau pakai Alkitab buku boleh, pakai HP boleh. Sekarang kita mau buka ayatnya dulu di Kisah Rasul 10 ayat 42. Yang udah ketemu bilang haleluya. Kakak bacain ya, oke? Semuanya dengerin, semuanya perhatiin. Kakak bacain. 1, 2, 3. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Sekali lagi kakak bacain. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, hari itu kakak temanya adalah bersaksi. Tapi kita bersaksinya dengan pakai iman, dengan kasih terutamanya. Karena sebelum kita mengasihi, kita harus punya kasih dulu. Kita harus punya iman yang teguh sama Tuhan. Contohnya gimana, Kak? Bersaksi dengan kasih. Nah, gampang. Sebenarnya melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang susah. Karena dengan kita bersaksi, kita sudah membantu memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sini siapa nih yang tiap minggu, sekolah minggu pagi, siang, atau di Ben Hill yang ketika kakak bilang saya mau bersaksi, angkat tangannya. Sini siapa yang suka bersaksi? Oke. Semuanya kakak yakin pernah bersaksi di momennya masing-masing. Contoh, misalkan ada yang bersaksi tentang nilainya bagus. Weh, Kak, puji Tuhan, aku dapat nilai bagus. Aku matematikanya dapat 100. Aku bahasa Inggrisnya dapat 100. Ulangannya keren.
Itu dalam kita bersaksi dalam konteks sekolah, kita mendapatkan prestasi yang baik. Tapi ada juga kesaksian seperti, Kak, aku kemarin habis sakit, terus aku berdoa sama Tuhan minta kesembuhan, terus aku makan teratur, terus aku minum obat, gak lama aku membaik, Kak. Semua karena Tuhan Yesus yang baik. Itu kesaksian. Kalau dalam konteks setelah disembuhkan sakit penyakitnya. Ada lagi kesaksian dalam bentuk kalau yang kakak mungkin sudah kerja ya, bahwa beban pekerjaan mungkin banyak, atau lingkungan kerjanya yang mungkin menyebalkan. Tapi kalau dalam sekolah, adik-adik itu paling sering bersaksi. Misalkan, Kak, aku punya temen nih, baik banget, tapi ngeselin. Boleh bisa jadi kesaksian bahwa kalau ketika, Kak, aku punya teman, dia tuh baik cuma kadang-kadang suka usil. Itu bisa menjadi sebuah kesaksian juga, adik-adik. Intinya adalah kesaksian itu cara kita membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Dengan cara apa? Kita ngobrol sama Tuhan, kita puji dia. Jadi kesaksian itu adalah hal nyata yang udah kita rasain tentang kebaikan Tuhan pada kita. Setelah kita rasain, sudah menjadi kewajiban kita itu untuk harus menyatakan ke orang lain. Kenapa gitu, Kak? Oh iya, emang harus gitu, karena ada beberapa poin yang bisa kita belajar dari kesaksian ini. Akan hari ini punya 3 poin yang mungkin bisa jadi referensi atau bahan pelajaran buat adik-adik. Yang pertama itu adalah, akan nyontek ya, ketika kita bersaksi itu, yang pertama, kita bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang. Kenapa? Ayo, kenapa? Nggak ada? Oke. Jadi, kenapa kesaksian itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Karena kalian nggak tahu ketika kalian bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan. Contoh, kalian habis kasih berkat, Kak, aku dikasih berkat sama Tuhan. Berkat kesehatan sama berkat material. Habis dapat uang misalnya yang besar, atau habis dapat prestasi yang baik, terus kalian bersaksi. Terus ketika Kak Ola dengerin kesaksian kalian, wah, kerennya Tuhan Yesus bisa kasih dia sebegitu banyak berkat. Aku jadi pengen. Ketika orang lain sudah merasakan kebahagiaan yang sama, itu kalian sudah sangat keren. Karena apa? Kalian berhasil menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita. Ketika kalian dapat nilai bagus, terus kalian bersaksi, yang disenengin siapa? Yang paling pertama, orang tua pasti senang kalau dengar adik-adik nilainya bagus di sekolah, pasti. Terus selain menjadi berkat, ini masih yang pertama, menjadi berkat bagi banyak orang, tapi bisa juga menjadi sebuah obat bagi hati yang lagi sedih. Karena kadang ada momen dimana kalau orang itu lagi sedih, lagi nggak mau ngapa-ngapain, lagi banyak beban, terus mereka kayak hilang harapan. Tapi dengan tiba-tiba ada kesaksian hal-hal baik, bahwa Tuhan tuh berhasil menolong, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan. Kesaksian adik-adik gitu ya, dalam bernyanyi, memberikan sebuah pelayanan, bersaksi dalam bentuk pelayanan, itu bisa menjadi hati gembira buat orang-orang lain. Contohnya adalah ketika misalkan adik-adik cara bersaksinya dengan menyanyi, adik-adik punya suara yang bagus, terus adik-adik nyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Seterusnya, dengan adik-adik mempunyai suara yang bagus, terus didengar orang-orang, terus yang dengar itu lagi sedih,
dengar suara adik-adik yang bagus, kira-kira responnya akan apa? Semakin menangis? Tentu tidak. Pasti akan ada rasa, dia suaranya bagus banget. Aku merasa diberkati dengan lagu yang dia bawain. Dengan cara seperti itu, adik-adik sudah sangat bisa menjadi berkat dan memberikan hati yang gembira pada orang yang lagi bersedih. Itu yang pertama. Ada dua. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah setelah kita itu menjadi obat gitu ya. Kalau tadi kan menyembuhkan bukan menyembuhkan, membahagiakan orang yang sedih. Kalau sekarang itu yang kedua adalah bisa menjadi obat bagi orang yang terluka hatinya, atau yang lagi sakit hati, yang kakak bilang yang lagi punya beban hidup banyak, yang mungkin kalau kalian lagi banyak PR-nya, lagi banyak tugasnya tapi nggak tahu cara kerjanya gimana, itu ngebuat kadang-kadang hati itu menjadi lebih tidak bagus moodnya kadang-kadang. Dalam hal ini kakak bilang itu luka ya, luka hati. Nah, tapi masalahnya di zaman sekarang itu luka hati itu bervariasi banget ada deh, tapi kakak nggak mau kemana-mana. Kakak cuma ambil contoh, luka hati adalah misalkan ada dia sakit hati nih sama temen gara-gara dia bohongin adik-adik. Dia bohongin, harusnya misalnya ada dia nanya, Tasya, itu yang soal bahasa Indonesia nomor 3 gimana sih caranya aku nggak ngerti kalimatnya deh. Terus dia bilang, gini gampang, tapi ternyata dia bohong. Dan ketika dia jelasin jawaban adiknya salah, adiknya merasa sakit hati, gue dibohongin sama dia nih. Kesel nggak? Pasti kesel, pasti marah, pasti pengen meluapkan emosi. Nah, dikala itu kadang kita belum bisa ngontrol rasa marah kita nih, rasa sakit kita. Tapi biasanya kalau sakit hati itu kadang bisa luluh dengan apa? Yang seperti saya bilang tadi di awal-awal, bahwa dengan mendengar sebuah kesaksian yang baik, sebuah kesaksian bahwa wah, Tuhan tuh keren banget deh. Masa kemarin gue ulangan bahasa Indonesia dapat 100, gampang banget. Kalau kakak sih nggak bisa ya, bahasa Indonesia 100 tuh susah banget bahasa Indonesia ya. Jadi kesaksian itu juga bisa menyembuhkan hati yang sedang terluka. Ketika hati sedang luka, kita mendengar kesaksian, terus kita nggak berkeras hati, kita nggak batu ya, kita nggak keras kepala, itu bisa menjadi momen kita lebih dekat sama Tuhan. Kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kita bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mulia. Terima kasih sudah ngebentuk hati ini. Itu dalam konteks hati yang luka. Tapi adik-adik harus tahu bahwa semua kesaksian itu harus berasal dari kesungguhan kita untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Semua yang kita boleh saksikan itu adalah hal baik dari Tuhan Yesus. Kadang gak hal baik juga. Tuhan kasih kita sebuah beban yang harus kita hadapin. Nanti Tuhan ngelihat dari kita pikul beban itu seberapa besar kita berdampak bagi sekitar kita dan seberapa besar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah membawa hidup kita untuk bisa jadi memberi apa kakak bilang ya, membawa hidup kita jadi bisa mengampuni lebih dengan kita gak mudah menyaksikan
cinta kasih Tuhan gitu, kita sudah memberikan semua pujian terbaik, itu kadang membuat hati kita itu jadi gampang mengampuni dan memaafkan. Coba deh adik-adik, kakak sih udah pernah merasakan kalau ketika bersaksi sungguh-sungguh gitu dengan pengalaman yang kakak alamin, hati ini kadang merasa plong banget, terus kayak mikir, iya ya Tuhan Yesus baik banget, aku kemarin jatuh dari motor gitu ya, terus luka-luka, tapi aku bisa belajar bahwa berarti ada yang salah kalau aku jatuh dari motor. Aku melakukan sesuatu yang salah mungkin, atau aku kurang lengkap dalam berkendaraan mungkin, tapi kita bisa memaafkan dulu nih. Apa kita kecelakaan gara-gara misalkan kita ditabrak orang gitu ya, wah kita lagi bawa motor. Oh, kalian belum bisa bawa motor ya? Kalau Pak, oke, anggaplah kalian bawa sepeda gitu ya. Bawa sepeda gitu, terus kalian tiba-tiba diserempet sama teman kalian. Tak! Respon kalian marah dulu atau langsung mau berantem? Ayo. Pasti kalau secara normal kalian responnya adalah itu pasti mau marah. Apa lo? Nggak boleh. Oke? Jadi dengan kita suka bersaksi adik-adik, terlebih dengan tulus kasih yang kita punya, biasanya itu kita jadi punya rasa memaafkan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala dasarnya itu kita harus memakai segala kondisi memutuskan dengan kasih. Jadi kasih ini variabelnya cukup banyak adik-adik, tapi yang kakak boleh jelaskan adalah dengan adik-adik mempraktikkan kasih, bersaksi dengan kasih bahwa Tuhan Yesus baik, biasa Tuhan tuh bisa kasih sebuah rasa peka gitu, bahwa oke, itu nggak perlu besar-besarin, itu bisa dibicarakan baik-baik. Kayak tadi kakak bilang, jadi bisa ngebawa hidup kita tuh dalam mengampuni, maafkan lebih tinggi lagi. Walaupun kakak tahu bahwa kalau kasih memaafkan itu memang sulit banget buat dimaafin. Kayak tadi yang kalau kita dibohongin pas lagi nanya soal ke temen ngasih taunya asal, ngejelasinnya asal, dia jawabannya benar kita jadi salah gitu kan, itu pasti rasa kesel banget dan susah buat ngampunin orang-orang kayak gitu. Biasanya butuh waktu lama banget, tapi Tuhan bilang semua itu harus berdasarkan dari hati yang tulus jika ingin melakukan sesuatu. So, konteksnya kita harus lebih peka lagi supaya kita boleh menerima kasih Tuhan. Setelah kita menerima kasih, kita boleh melakukan hal yang baik, kita boleh memberitakan hal yang baik, dan kita memberitakan hal yang baik ini seluas-luasnya. Walaupun adik-adik sedang sakit hati, adik-adik sedang banyak pikiran, banyak beban, belum lagi banyak tugas sana sini, belum lagi sering main mama, tapi gimana caranya dengan semua beban yang adik-adik punya, adik-adik boleh terus bilang Tuhan Yesus itu baik. Siapa yang bisa? Saya bisa. Angkat tangannya yang bisa bilang haleluya. Kakak pun sampai hari ini masih belajar untuk bersaksi, memberitakan hal yang baik, bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kakak. Oke adik-adik. Oke, sekarang coba kita baca dulu deh. Kita mau buka di 2 Timotius 1. Oke, 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8a. Oke. 2 Timotius 1 yang sudah kita bilang haleluya. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8a ya. Kakak bacain. 1, 2,
3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku. Terus bilang, jangan malu, jangan takut untuk bersaksi. Luapin adik-adik semua yang adik-adik pengen kasih tahu ke orang-orang tentang betapa baiknya Tuhan kita, betapa dahsyatnya kuasanya. Siapa yang percaya? Haleluya. Jadi adik-adik, kadang kalau adik-adik waktu sekolah minggu itu dipanggil, siapa yang mau bersaksi angkat tangannya. Adik-adik harus berlomba-lomba, aku duluan. Karena apa? Setiap minggu, setiap hari pasti ada banyak kebaikan dari Tuhan Yesus yang adik-adik rasakan. Pasti gak mungkin gak ada. Jadi mulai minggu depan, kakak pengen semuanya itu sudah bisa berlomba-lomba. Ketika ditanya siapa yang bersaksi, gak usah perlu angkat tangan, langsung maju ke depan. Kita serbu kakak sekolah minggunya, kak aku bersaksi. Mau itu tentang sakit, tiba-tiba kesembuhan, tentang prestasi, nilai bagus, tentang teman yang ngeselin terus kalian bisa menjadi berkat, kalian bisa bikin dia menjadi tidak ngeselin, dan banyak hal lain yang bisa kalian lakukan ketika bersaksi. So, adik-adik, 1 Timotius 7 ayat sampai 8 tadi itu menjadi ayat hafalan kita, oke? 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8a itu menjadi ayat hafalan kita hari ini. Dan kakak tanya nanti yang bisa kakak challenge, yang bisa hafalin tanpa baca Alkitab, kakak coklat seperti biasa. Oke, terima kasih adik-adik, kiranya Tuhan memberkati dan kita boleh bersaksi terus sampai Tuhan nanti. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau kami sudah beribadah Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar, boleh duduk diam dalam hati kami, sehingga firman itu Tuhan Yesus boleh merema dan boleh kami lakukan keseharian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, hidup kami boleh terus berkarya, sehingga Tuhan, apa yang boleh kamu lakukan itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika nama Tuhan ditinggikan, kami boleh terus Tuhan Yesus bersaksi, supaya Tuhan Yesus, namamu saja boleh harum, namamu saja boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup firman Tuhan di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, terus berkati. Kita lanjut ya. Bye-bye. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita sudah di akhir ibadah kita mau tutup ibadah kita. Jangan lupa kita besok masih ada ibadah. Jangan lupa datang ya teman-teman semua. Nanti juga kita mau ada ibadah Paskah. Jangan lupa buat daftar di Kakak Ludi dan Kakak Oki, oke? Oke, kita mau tutup ibadah kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
Tuhan nyatakan syukur bagimu. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena pada sore hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah online kami ya Tuhan. Berkatilah kami apa yang sudah kami dengarkan dari kakak-kakak semua, kiranya bisa kami tanamkan di dalam hati kami dan berbuat untuk kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami selama minggu ke depan ya Tuhan, sertailah kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, dadah.